Orang yang dalam jumlah banyak ini terkesan cuek atau emang gak lihat Kang Nur. Tapi di sini yang membuat Kang Nur ini takjub, bentuk badan mereka ini kurang lazim, dalam artian nggak proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue mau nyeritain lagi kisah horor, yang mana kali ini ditulis sama Bang Anadio, Bang Madan Anadio. Ini adalah cerita dari kakeknya yang kemudian ditulis sama Bang Anadio sendiri. Jadi ini nyeritain tentang seseorang yang masuk ke alam gaib. Ya udahlah, gak usah lama-lama lagi. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udahlah, kita langsung aja mulai. Jadi ini adalah cerita dari Nuryanto ketika dia ini masuk dimensi lain. Kejadiannya sekitar awal Maret tahun 2000-an. Nuryanto sendiri adalah seorang transmigran berasal dari Kabupaten Indramayu yang mengadu nasib ke Sungai Nyamuk yang ada di Kalimantan Selatan. Nuryanto ini biasa dipanggil dengan sebutan Kang Nur ya. Jadi di sini gua mau manggilnya Kang Nur aja gitu. Nah, Kang Nur ini terlahir dari keluarga buruh nelayan di Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Sejak kecil, Kang Nur ini udah akrab dengan pekerjaan sebagai nelayan. Tapi ganasnya gelombang pantai utara dengan tragis melahap hampir 2/3 daratan desa Ujung Gebang itu. Dan rumah Kang Nur ini menjadi salah satu korbannya. Tanpa sisa apapun, Kang Nur beserta istri dan seorang anaknya didaftarkan oleh pamong desanya sebagai transmigran yang dibiayai oleh Pemkab setempat. Tanpa biaya spesial pun, Kang Nur ini diberangkatkan ke daerah Sungai Nyamuk yang ada di Kalimantan Selatan. Sungai Nyamuk itu ada di daerah Lampahan di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di Desa Lampahan, Kang Nur ini mendapatkan satu rumah sederhana yang dindingnya ini terbuat dari kayu dan atap-atapnya dari lembaran seng. Sebagai sumber penghasilan, Kang Nur ini diberikan 2 hektar lahan yang udah diberikan oleh pemerintah setempat. Nah, sebelum mendapatkan penghasilan, selama 2 tahun ini Kang Nur sama transmigran yang lain ini dibiayai gitu ya oleh pemerintah Indramayu. Jadi ditanggung beban hidupnya sama pemerintah Indramayu ya, kayak beras, lauk pauk, dan kebutuhan dapur lainnya. Secara sekilas kehidupan Kang Nur ini ketika ada di desa Lampahan ini ya terbilang cukup baik gitu ya. Nggak seperti ketika di desa Ujung Gebang. Tapi situasi dan kondisi transmigran yang jarak antar rumah penduduknya itu berjauhan malah mengundang malapetaka. Suatu siang Kang Nur ini uring-uringan gitu ya. Pasalnya istrinya ini belum juga nganterin makanan buat sarapan pagi. Sedangkan waktu itu hampir tengah hari. Sambil menahan rasa dongkol dan lapar, Kang Nur ini berjalan meninggalkan ladang dan bertujuan untuk nyari istrinya yang telat ngasih makan si Kang Nur ini. Kang Nur pun berjalan ke rumahnya melewati beberapa perkebunan dan menempuh jarak 1 jam. Akhirnya Kang Nur ini sampai di rumahnya. Rumahnya kelihatan sepi. Kang Nur sengaja masuk lewat pintu belakang. Keheningan rumahnya memancing Kang Nur ini masuk ke ruang tamu. Dan alangkah terkejutnya ketika tiba di depan kamar tidur, Kang Nur kaget dan detak jantungnya nyaris terhenti. Di situ Kang Nur kaget melihat istrinya udah tergeletak di lantai dengan baju yang dia pakai. Kang Nur langsung nyamperin istrinya dan nanya, "Ada apa?" Dengan terbata-bata, istrinya ngejelasin kalau selama 2 jam lebih, ia jadi bulan-bulanan aksi pemerkosaan 5 pria tak dikenal. Setelah menjelaskan, istrinya ini langsung pingsan di pelukan Kang Nur. Kang Nur di situ murka, tapi Kang Nur ini yakin kalau kelima pemerkosa istrinya ini ya kelompok menjahat yang biasa bersembunyi dari kejaran polisi di dalam hutan. Dan Kang Nur ini ya nggak berani gitu ya ngelakuin pengejaran. Nah, Kang Nur sadar pengejarannya ini bakalan sia-sia gitu ya. Gimana gitu kalau misalkan Kang Nur ini malah dibantai sama kelompok penjahat itu? Terus gimana nasib anak sama istrinya? Nah, atas keputusan itu Kang Nur ini ya memilih buat nyimpen aib istrinya ini di dalam batin Kang Nur sendiri. Tapi tiap kali Kang Nur ini ngebayangin istrinya jadi bahan santapan 5 pria bejat itu, ya amarah Kang Nur ini langsung naik ke kepala gitu.
dan kejiwaan Kang Nur ini mulai terguncang. Selang 1 bulan setelah kejadian itu, Kang Nur meninggalkan rumahnya dan pergi menuju ladang. Anehnya, lajur ladang seluas 2 hektar itu dia tinggalkan. Dan makin lama, langkahnya ini makin jauh meninggalkan daerah Sungai Nyamuk yang waktu itu lokasinya udah dibuka sama pemerintah setempat buat aktivitas para transmigran. Beberapa jam berikutnya, langkah Kang Nur ini udah memasuki belukar setinggi paha dengan pepohonan raksasa yang rapat di sekelilingnya. Kini Kang Nur ini udah memasuki belantara Kalimantan yang tersohor itu. Goresan duri pada paha dan betisnya gak dia rasain. Bahkan darah yang mulai keluar dari telapak kakinya pun ya diabaikan. Makin lama Kang Nur ini berjalan tanpa henti menerobos belukar tersebut. Kang Nur menghentikan langkah kakinya setelah tenaganya ini terkuras habis dan perutnya udah mulai kandas. Ya maksudnya udah lapar gitu. Dia duduk di pohon ukuran sedang yang di sampingnya itu pohon ukuran raksasa yang menjulang ke langit. Selama berjalan, Kang Nur ini lebih sering menunduk mengamati belukar yang akan dilaluinya. Ya sesekali dia ini menongak ke langit yang sebagian terhalang oleh rimbunnya dedaunan. Pas Kang Nur ini ngedongak ke atas, langkah kaki Kang Nur ini nyaris terhenti. Bahkan Kang Nur ini hampir berhenti bernapas setelah Kang Nur ini ngelihat pohon kantil yang menaungi kepalanya. Bukan karena daunnya yang rindang, melainkan ada keganjilan pada bentuk kembangnya. Di antara ratusan bahkan ribuan kantum kembar yang mekar itu, ada 2 kantum kembang yang unik, ganjil, dan juga horor. Di mana satu bentuk kantumnya ini seperti perempuan bugil secara utuh, sebesar lengan orok manusia, dan yang satunya lagi hanya sebatas pantat sampai ujung kakinya yang juga telanjang. Begitu kesimanya Kang Nur, hingga Kang Nur ini belasan menit menyaksikan keganjilan pohon kantil itu. Dan ketika menurunkan kepalanya, Kang Nur kaget. Kening Kang Nur berkerut 3 lipatan. Betapa tidak, di bawah kakinya kini gak ada lagi belukar yang ia injak. Menoleh ke penjuru angin, pohon-pohon yang gede itu udah gak ada. Semuanya lenyap secara misterius. Dan kini yang ada hanyalah pohon kantil yang bertahan pada posisinya. Tanah yang Kang Nur injak ini serasa empuk dan berpasir. Sejauh mata memandang, Kang Nur ini hanya melihat gurun pasir yang sangat luas dan sepi. Di langit gak ada matahari, sehingga waktu itu situasinya sangat temaram. Kang Nur ngelihat ke belakang, sama aja. Kang Nur ini cuma ngelihat gurun pasir dengan lembahnya yang landai di antara bukit-bukit gundul. Kang Nur waktu itu bingung mau balik lagi atau lanjut ke daerah yang sama sekali Kang Nur ini nggak tahu di mana. Tapi apapun yang terjadi, Kang Nur ini tetap ngelanjutin perjalanan, meninggalkan pohon kantil yang misterius itu. Gak kenal lelah dan haus, Kang Nur ini terus melanjutin perjalanannya hingga satu lembah udah dia lewatin. Dan kini dia mendaki sebuah bukit setinggi ratusan meter. Sampainya di puncak, langkah kaki Kang Nur ini terhenti dan melihat lembah di depannya. Perasaan Kang Nur yang semula kalut kali ini berubah jadi girang. Karena Kang Nur ini ngelihat di depannya ini ada kesibukan manusia yang menyerupai kota kecil. Kang Nur langsung meninggalkan bukit yang udah dia daki dan menuju ke keramaian yang ada di depannya. Perjalanan Kang Nur menyusuri lembah mengundang datangnya rasa lapar. Kang Nur mulai ngodok kantong celananya dan ternyata Kang Nur gak bawa duit. Lah terus pakai apa beli makanan di sana? Dalam kondisi panik, langkah kaki Kang Nur ini udah memasuki hilir mudik. Itu orang. Astagfirullah, di manakah aku sekarang? Makhluk macam apa mereka? Orang yang dalam jumlah banyak ini terkesan cuek, atau emang gak lihat Kang Nur? Tapi di sini yang membuat Kang Nur ini takjub, bentuk badan mereka ini kurang lazim, dalam artian gak proporsional. Ada orang kurus, tapi perutnya ini segede pedaringan tempat beras. Ada orang kurus, kepalanya ini gede, kayak menyerupai balon. Ada juga yang sebaliknya, badannya ini gede, tapi kepalanya ini kecil, cuma segede butiran kelapa gading. Mereka mondar-mandir dengan aktivitasnya masing-masing. Setelah sekian lama tercenung, Kang Nur ini mulai ngerasain lapar. Akibat terlalu lapar, jari-jari Kang Nur ini gemeteran. Dan di puncak laparnya, ekor mata Kang Nur ini ngelihat bongkahan roti di atas gerobak
yang ditarik sama laki-laki berbadan besar dengan kepala mungil. Saat gerobak tersebut melintas di sisinya, Kang Nur langsung nyamber secepat kilat satu bongkah roti di gerobak itu. Dan baru aja Kang Nur ini nyembunyiin roti di balik bajunya, tiba-tiba gerobak itu berhenti. Dan laki-laki yang narik gerobak itu nyamperin Kang Nur sambil ngebentak. Dan waktu itu Kang Nur digeledah sampai akhirnya ditemukan satu bongkahan roti dari bajunya. Dengan barang bukti yang ada di tangannya, laki-laki itu teriak maling hingga puluhan laki-laki lain dengan berbagai bentuk datang, mengepung dan meringkus Kang Nur. Gak lama kemudian, 3 laki-laki berjubah pakai kuda putih datang dari kejauhan. Kemudian orang-orang yang meringkus Kang Nur itu menjelaskan kasus pencurian yang dilakukan Kang Nur. Dan ternyata 3 laki-laki berkuda itu tak lain adalah hakim wilayah. 3 laki-laki itu berdiri berhimpit-himpitan menghadap Kang Nur. Laki-laki yang berada di tengah mengeluarkan buku tebal dan membacakan pasal-pasal yang kurang dipahami Kang Nur. Setelah selesai membaca pasal-pasal dari buku tersebut, hakim ketua menjatuhkan vonis hukuman potong tangan kanan. Dan atas perintah hakim, Kang Nur ini diarak menuju sebuah gedung kokoh yang tak lain adalah gedung penjara. Kang Nur didorong menuju sebuah ruangan penuh dengan orang-orang yang kemungkinan itu adalah tahanan. Kemudian pintu jeruji digembok dari luar. Kang Nur di situ melihat ada puluhan laki-laki dan wanita yang ada di ruangan temaram itu. Gak sadar, Kang Nur ini ngerasa ngeri gitu di situ. Pasalnya anggota badan orang-orang yang menghuni ruangan tersebut udah gak utuh lagi. Ada yang lengan kanannya buntung, lengan kirinya, atau bahkan kedua-duanya. Ada juga yang tanpa hidung, tanpa bibir, bahkan ada juga yang tanpa kaki. Tentu aja mereka itu bukan cacat dari lahir, melainkan itu adalah hukuman yang dijatuhkan hakim atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Ya Allah, aku gak rela harus kehilangan tangan hanya karena mencuri sebongkah roti. Kang Nur waktu itu menangis. Entah berapa jam Kang Nur ini tercenung dengan air mata yang sesekali membasahi pipinya yang tirus. Lamunan itu buyar ketika langkah berat berhenti di depan pintu jeruji. Kang Nur gak berani ngedongak karena pasti itu adalah Algojo yang siap memotong tangan kanannya Kang Nur. Siapa di antara kalian yang bernama Nuryanto bin Karnadi? Bulu kuduk Kang Nur waktu itu berdiri, ngedengar namanya dipanggil. Karena gak ada sautan, laki-laki itu melontarkan pertanyaan yang sama. Saat itulah Kang Nur baru berani mendongak menatap laki-laki yang ada di jeruji tersebut. Dan ternyata gak seperti yang dibayangkan. Laki-laki itu sangat tenang, dan bahkan ada sorot kasih dari sorot matanya. Jangan takut, aku sudah diizinkan Baginda Pangeran Agung Borneo untuk membawamu keluar dari kerajaan ini. Apa tanganku tidak jadi dipotong, Tuan? Ya, atas permintaan Baginda Raden Werdinata, putusan hakim dicabut dan kamu akan aku bawa kembali ke alammu. Tuan sendiri siapa? Aku Patih Jongkara, utusan Baginda Raden Werdinata, penguasa Raja Pulau Indramayu. Usai bercakap-cakap, petugas sipir kemudian membukakan gembok pintu jeruji dan menyuruh Kang Nur ini untuk keluar. Baru aja berdiri di luar pintu jeruji, tangan dari Patih Jongkara ini langsung menggandeng ketiak kiri Kang Nur, laksana tengah membetot. Dan tanpa disadari, tubuh Kang Nur ini terlempar jauh dan pundaknya membentur sesuatu. Sambil merintih kesakitan, Kang Nur berjuang untuk duduk. Di situ Kang Nur celingak-celinguk sana kemari. Waktu itu dia baru sadar kalau dia lagi duduk di atas akar pohon raksasa dan beberapa langkah di depannya nampak belukar dan juga pohon kantil. Dan alhamdulillah Kang Nur udah ada lagi di alamnya, alam manusia. Waktu itu masih pagi, Kang Nur berjalan tertatih-tatih membalikkan badan ke arah rumahnya. Pasti semalaman istrinya ini sibuk melakukan pencarian, pikirnya. Memasuki kawasan ladangnya, Kang Nur dibuat kaget sebab tanaman kelapa sawit yang ada di ladangnya udah tumbuh tinggi, bahkan lagi berbuah lebat. Waktu itu muncul 2 orang laki-laki sebayanya, dan Kang Nur nanya di situ, "Maaf Pak, apa ini ladang punya saya?" Kedua laki-laki itu saling berpandangan satu sama lain, dan yang salah satunya jawab, "Maaf, Bapak ini siapa? Sudah 6 tahun saya mengelola ladang sawah ini." "Bapak jangan gurau, biarpun ada yang aneh, saya sangat hafal dan yakin sebab saya yang nanam sawit di ladang ini. Sekali lagi saya minta maaf. Bapak ini siapa?" "Saya Nuryanto, pemilik ladang ini.
Bapak siapa? Dan alasan Bapak apa mengaku sebagai pemilik ladang ini? Keduanya makin bingung, dicampur kaget. Ini sulit terima akal. Saya memang beli ladang ini berikut surat-surat atas nama Nuryanto. Lalu Bapak beli ladang ini lewat siapa? Saya beli dari Bu Rohmah 6 tahun yang lalu. Lah? Dia kan istri saya. Di mana dia sekarang? Rohmah dinikahi supir perusahaan pupuk Kaltim. Kini dia tinggal di daerah Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Kang Nur giliran yang terlonjak kaget. Ah, Bapak bergurau terus. Kapan istri saya nikah? Setelah menjual ladang, Bu Rohmah diboyong suaminya ke Kutai. Ya kira-kira 6 tahun yang lalu. Kang Nur di situ nggak percaya dan langsung ninggalin 2 orang tersebut menuju ke rumahnya. Lagi-lagi Kang Nur dibuat kaget karena rumah yang dia tuju kini udah jauh berbeda. Sekarang udah ada 3 rumah yang cukup mewah dengan cat warna kuning. Di situ ada seorang wanita paruh baya dengan 2 orang anak kecil. Ya Allah, apa yang sesungguhnya telah terjadi? Mana mungkin saya ninggalin istri saya selama itu? Padahal saya masuk tahanan hanya semalam. Lamunan Kang Nur buyar bersama tepukan tangan yang mendarat di pundaknya. Bukankah kamu Kang Nur? Kang Nur membalikkan badan dan di depannya berdiri Arsyad, sesama transmigran dari Indramayu. Tapi sekarang kondisi Arsyad udah lebih tua dibanding saat Kang Nur ini meninggalkan rumahnya. Mohon dijawab Kang Arsyad, kemana istri saya sekarang? Saya sendiri kaget, kamu ternyata masih hidup. Arsyad ngejelasin kalau 8 tahun yang lalu Kang Nur ini dinyatakan meninggal disantap binatang buas di tengah hutan. Segala pencarian gagal total. Selang 2 tahun setelah hilangnya Kang Nur, ada sejumlah armada truk mengangkut pupuk untuk dijual di perkebunan ladang sawit. Dari sekian banyaknya sopir truk, ada salah satu yang naksir Rohmah yang dinyatakan janda kembang, sampai akhirnya keduanya sepakat untuk menikah. Karena statusnya sopir pabrik pupuk Kaltim, Rohmah diajak pindah ke Kutai untuk tinggal di sana. Sebelum berangkat ke Kutai, Rohmah menjual seluruh ladang sawitnya kepada penduduk yang berminat. Ngedengar penjelasan Arsyad, lemeslah sepasang dengkul Kang Nur. Sebab ternyata Kang Nur ini udah ninggalin alam manusia selama 8 tahun. Karena iba, Arsyad ngajak Kang Nur ini untuk tinggal di rumahnya, yang hanya berselang beberapa petak dari ladang sawit miliknya. Oke teman-teman, itu tadi cerita yang ditulis oleh Bang Madan Anadio tentang Kang Nur yang tersesat di alam jin. Ya menurut gua ini cerita seru banget, seram, dan kasihan juga gitu ya Kang Nur karena ditinggal sama istrinya kawin lagi. Oke teman-teman, bagi kalian yang mau ngirimin ceritanya bisa kalian DM aja gua di @ayampep33. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Story Febrian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.